Ya. Ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu yang hadir hari ini. Terima kasih untuk kesediaannya untuk hadir dalam presentasi kami ini dalam event Indonesian International Heating Technology. Sambil menunggu mungkin ada partisipan yang lain, saya coba memberikan introduction terlebih dahulu untuk acara presentasi ini, di mana presentasi ini akan berdurasi selama 1 jam, nanti akan diikuti dengan sesi tanya-jawab. Nah, pada exhibition kali ini kami akan menyampaikan 3 materi yang akan disampaikan oleh Saudara Fauzan dan Saudara Putu Aditya. Nah, secara gambaran umum dapat kami sampaikan pada dasarnya pada event kali ini kami mencoba memberikan solusi pun alternatif untuk pencegahan kerak dan korosi pada sistem boiler yang pada umumnya menggunakan sistem post-pack treatment. Namun pada sesi presentasi ini kami akan memberikan alternatif sebagai pengganti untuk menaikkan efisiensi dan pencegahan korosi dan pengerakan yang lebih baik. Adapun materinya, yang pertama sekali berupa pencegahan korosi dengan menggunakan teknologi yang kami sebut dengan teknologi Dream Polymer. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan efisiensi pada sistem steam dengan menggunakan teknologi DW teknologi. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi setamin untuk meningkatkan perlindungan korosi yang lebih baik dibanding dengan sistem yang umum digunakan secara konvensional menggunakan post-pack treatment. Kami harapkan ke dalam presentasi ini kami dapat memberikan solusi yang lebih baik dan alternatif pada Bapak Ibu sekalian terkait dengan teknologi terbaru kami yang dapat kami sampaikan pada event kali ini. Baik, untuk berikutnya saya persilakan Saudara Fauzan untuk memperkenalkan diri dalam presentasi ini. Ya, silakan Saudara Fauzan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah berhadir untuk kesempatan kali ini di International Indonesia Heat Tech Exhibition. Perkenalkan, saya dengan Fauzan Al-Khalifah. Kita dari Kulita Indonesia memiliki beberapa teknologi yang akan kita coba jelaskan untuk Bapak Ibu sekalian, terutama untuk boiler water system dan juga untuk meningkatkan heat transfer efisiensi. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita akan coba paparkan satu persatu topiknya. Oke, sementara saya menunggu ada beberapa partisipan yang untuk join. Sebentar. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan coba mulai untuk topik yang pertama, yaitu di Dream Polymer. Sebelumnya kita informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya Dream Polymer ini merupakan advanced teknologi untuk boiler water system, di mana kita sudah memiliki atau mendapatkan penghargaan dari Japanese Chemical International Association, di mana kita concern terhadap energi. Nah, untuk lebih detailnya kita akan coba masuk ke slide selanjutnya. Apa sih polymer? Nah, Dream Polymer sendiri merupakan singkatan dari Dispersion Removal Effect Management, di mana Dream Polymer ini merupakan advanced technology yang memiliki fungsi untuk mengkontrol dan meremove silika ataupun kerak silika di dalam low pressure boiler pada saat kondisi normal operating. Artinya, ini bisa disebut sebagai online removing chemical. Jadi kalau sebelumnya pada konvensional teknologi itu hanya bersifat mencegah, tetapi untuk Dream Polymer itu punya efek untuk mencegah sekaligus untuk meremove kerak yang sudah terbentuk.
Oke, sebentar, saya coba admit beberapa. Mohon maaf. Oke, dibandingkan dengan konvensional teknologi, Dream Polymer jauh lebih efektif dengan grade 4 kali lipat lebih efektif dibandingkan konvensional polimer. Kemudian Dream Polymer ini juga merupakan chemical yang ready to use tanpa harus melakukan pengenceran dengan menggunakan water karena bersifat liquid sehingga kita bisa langsung pakai. Kemudian tentunya bisa menurunkan operational cost dengan meningkatkan boiler efisiensi yang berefek terhadap pemakaian batu bara ataupun bahan bakar gas yang lainnya menjadi lebih rendah dibandingkan yang konvensional. Dan yang terakhir adalah tentunya Dream Polymer ini sudah FDA listed dan NSF sehingga kita aman untuk dipakai di industri food dan beverage seperti itu. Oke, kemudian kita masuk pada slide selanjutnya. Kenapa silika dan pengontrolan kerak itu menjadi penting? Di sini kita dapat melihat bahwasanya ada korelasi terhadap energy loss ketika terjadi pergerakan silika ataupun pergerakan yang disebabkan oleh corrosion hardness. Pada gambar berikut ini dari kita punya reference dari National Institute Standard and Technology, di mana pada sumbu X itu menunjukkan informasi ketebalan kerak di dalam mili atau inci, dan pada sumbu Y adalah energy loss dalam persen. Nah, pada grafik ini kita bisa melihat bahwasanya untuk beberapa kategori, yaitu normal calcium scale, kemudian high iron content scale, dan iron silica scale, bahwasanya kita ambil contoh ketika ada ketebalan kerak 1,5 mili, maka energy loss yaitu sebesar 3%. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika ada pergerakan di dalam boiler sistem Bapak, maka efeknya adalah Bapak akan kehilangan energi sebesar 3%. Dengan konsekuensi berapa ketebalan kerak yang sudah terjadi di dalam sistem boiler. Nah, akibatnya adalah terhadap pemakaian bahan bakar yang jauh lebih boros dikarenakan adanya deposit kerak yang terbentuk. Oke, kemudian kita next slide. Apa sih yang menjadi masalah ketika pergerakan ini terjadi? Nah, kita coba jelaskan bahwasanya ketika kerak terjadi itu ada dua hal yang perlu kita tinjau. Yang pertama adalah terjadinya kerusakan pada perpipaan boiler Bapak, di mana nanti efeknya adalah tentunya production loss dan maintenance cost yang Bapak keluarkan akan jauh lebih besar. Kemudian dari sisi perpindahan panas, Bapak akan lebih banyak menggunakan bahan bakar, sehingga di sini terjadi inefisiensi perpindahan panas. Nah, kalau misalnya kita lihat dari gambar berikut, di sini menunjukkan ketika ada ketebalan kerak, maka laju perpindahan panas tidak efisien, artinya tidak langsung menuju ke air, tetapi laju perpindahan panas akan terhambat, sehingga menyebabkan perpipaan akan jauh, temperaturnya akan jauh lebih tinggi, dikarenakan kerak ini mempunyai sifat resisten perpindahan panas, seperti itu. Kemudian kita bisa lihat dari gambar berikut bahwasanya ketika kerak sudah terjadi dan di dalam sistem boiler Bapak, tentunya proses pemanasan terjadi secara kontinu. Artinya ketika terjadinya continue heating pada boiler system yang mengandung deposit kerak, maka lama-kelamaan perpipaan ini punya lifetime untuk mechanical strain ya. Jadi ketika proses kerak ini terbentuk dan tidak segera di-remove, maka efeknya adalah bisa kita lihat seperti berikut. Terjadi yang namanya bulging ataupun rupture ya. Kondisi pipa menjadi pecah, sehingga tentunya maintenance cost yang Bapak keluarkan nantinya akan lebih besar, dan yang pasti production loss akan terjadi. Mungkin di sini saya ingin menjelaskan sedikit kepada Bapak Ibu ya, apa sih yang menjadi perbedaan antara conventional treatment dengan Kurita Dream Polymer. Bapak-bapak bisa lihat pada gambar di samping, bahwasanya untuk conventional treatment, di gambar ini bisa terlihat bahwasanya chemical itu punya performance limit ya. Nah, di garis ini adalah performance limit daripada chemical konvensional.
dan pada sumbu X itu menunjukkan proses waktu heating dan sumbu Y itu sebagai hardness concentration. Artinya ketika terjadi kelolosan hardness, seiring dengan waktu, apabila kelolosan hardness-nya itu melebihi batas normal yang ditentukan, maka kerak itu atau silika itu akan membentuk kerak di dalam sistem boiler. Nah, ini yang tidak bisa di-remove oleh chemical konvensional biasa. Namun, ketika nanti kita pakai Dream Polymer, maka selain dia mengkontrol kelolosan hardness di awal, dia juga memiliki fungsi untuk meremove kerak yang sudah terbentuk. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Kita bisa lihat di gambar di samping. Untuk conventional treatment, kita bisa lihat akumulasi kerak itu seiring dengan waktu akan semakin menebal. Sementara untuk Dream Polymer, seiring dengan waktu, dikarenakan memiliki fungsi untuk removing accumulation kerak, atau kita biasa sebut online removing performance, maka kerak yang tadinya terbentuk akan pelan-pelan terkikis ataupun dilarutkan oleh Dream Polymer tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin di sini kita akan coba jelaskan perbandingan antara Dream Polymer, conventional treatment, dan beberapa teknologi yang lainnya seperti chelating chemical dan acid chemical. Dari beberapa parameter yang kita tinjau, pertama dari removing scale, kemudian preventing scale, dan corrosive effect. Untuk Dream Polymer, dari sisi removing scale performance, bisa dikatakan baik. Nah, sementara untuk konvensional tidak memiliki efek untuk meremove kerak yang sudah terbentuk. Untuk chelating chemical dan acid chemical memiliki fungsi yang baik dalam hal removing scale. Namun kedua chemical ini kita hindarin, apalagi untuk acid cleaning ya, karena efek terhadap pipa itu sangat jelek karena bisa mengikis permukaan pipa. Kemudian kita tinjau dari performance untuk mencegah terjadinya kelolosan hardness ataupun mencegah terjadinya perkerakan. Untuk Dream Polymer dan konvensional ini sama-sama baik. Kemudian dari sisi corrosive effect terhadap boiler, untuk Dream Polymer dan konvensional itu sama-sama baik. Artinya kita dapat menyimpulkan bahwasannya kedua chemical ini, baik yang konvensional maupun Dream Polymer, dari sisi sifat korosif terhadap perpipaan boiler itu bisa dikatakan aman. Seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan beberapa tes, salah satunya laboratory performance studies terhadap Dream Polymer ini ya. Oke. Jadi pada tahap ini kita coba simulasikan pipa boiler, dalam hal ini test tube. Kita kondisikan kerak dengan ketebalan 0,5 sampai 1 mili. Kemudian kita tambahkan polimer dan kita lakukan proses heating selama 20 menit dengan menggunakan air softener pada pH 11,5 dengan proses heating di 80 derajat Celcius. Nah, dari hasil ini kita bisa mengetahui bahwasanya perbedaan antara Dream Polymer dan konvensional bisa dilihat dari sisi kemampuan untuk meremove. Kita bisa melihat dari hasil ini bahwasanya Dream Polymer bisa meremove kerak yang sudah terbentuk, dan tentunya untuk blow down water nantinya itu akan lebih jernih dibandingkan yang konvensional, seperti itu. Oke, untuk video mungkin saya akan coba share sehingga bapak-bapak punya punya analogi ataupun punya gambaran bagaimana sih kinerja daripada Dream Polymer ini ya. Pak Mabrur, maaf, apakah sudah kelihatan untuk videonya, Pak? Ya, sudah. Silakan Pak Fauzan. Dimulai. Saya start ya.
Baik, mungkin kita sudah tunjukkan video bagaimana performance daripada Dream Polymer yang di-compare dengan konvensional. Untuk saat ini, apakah kita akan buka sesi pertanyaan terlebih dahulu, Pak Mabrur, atau kita bisa lanjut untuk next topic? Silakan, Pak Mabrur. Saya rasa mungkin presentasi dulu ya, Pak Fauzan. Oke. Dilanjutkan ya. Sudah kelihatan, Pak Mabrur, untuk next topiknya? Ya, silakan Pak Fauzan. Sudah. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, kita coba next untuk topik selanjutnya, yaitu penggunaan teknologi Purita Dropwise, di mana target daripada teknologi ini adalah untuk mengimprove heat transfer efisiensi, Bapak Ibu sekalian. Artinya, dengan menggunakan teknologi ini, yang akan kita capai ataupun ingin kita capai adalah bagaimana heat transfer efisiensi ataupun laju perpindahan panas dari suatu sistem itu bisa improve. Oke, kita akan jelaskan bahwasanya kenapa Qurita sangat fokus terhadap energi konservasi ya. Kita sama-sama tahu bahwasanya dalam suatu whole system pabrik itu 40% energi itu digunakan, itu baik steam maupun electricity. Nah, dalam hal ini untuk mendapatkan efisiensi yang berlebih dengan target company yaitu untuk cost down ataupun melakukan sertifikasi energi konservasi, maka kita kembangkan suatu teknologi yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi perpindahan panas tersebut. Nah, bayangkan bagaimana kalau seandainya kita bisa menghemat sebesar 5% daripada konsumsi energi dalam suatu industri. Nah, di sini kita akan jelaskan sedikit background daripada teknologi kita, bahwasanya kita sama-sama tahu untuk proses perpindahan panas di dalam suatu heat exchanger itu terjadi proses kondensasi ya. Bapak Ibu bisa lihat sebelah kiri adalah film wise condensation, sementara untuk yang sebelah kanan adalah dropwise condensation. Nah, ini merupakan suatu fenomena yang terjadi ketika ada pelepasan kalor di dalam heat exchanger, di mana yang awalnya itu berfase vapor ataupun uap, kemudian berubah menjadi fase liquid. Nah, dalam hal ini kita melihat suatu fenomena bahwasanya pada kondisi kondensasi biasa itu masih terbentuk lapisan film, Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, lapisan film ini menurut referensi yang kita punya ini bersifat heat resistant, artinya bersifat mengganggu laju perpindahan panas, sehingga kondisi ini menjadi tidak efisien dalam hal proses pertukaran panas. Maka dalam hal ini Qurita concern terhadap suatu teknologi di mana film wise condensation ini akan kita rubah kondisinya menjadi dropwise condensation. Nah, di dalam proses dropwise condensation, Bapak Ibu bisa lihat bahwasanya yang awalnya itu terbentuk film wise, kemudian bisa dirubah menjadi dropwise. Dan di sini bisa kita lihat untuk laju perpindahan panas sendiri, dari grafik ini kita punya delta T temperatur. Di proses dropwise condensation, maka laju perpindahan panasnya akan menjadi lebih efisien, sehingga panas yang diserap ataupun diberikan menjadi lebih optimal. Hal inilah yang menjadi concern daripada Qurita untuk menciptakan teknologi ini. Nah, mungkin kita sedikit berikan gambaran ya kepada Bapak Ibu sekalian, bahwasanya lapisan film wise tadi jika diasumsikan sebesar 0,1 mili ketebalannya, maka itu seolah-olah Bapak sudah punya ketebalan pipa ataupun tubing itu 3,15. Artinya apa? Dengan 0,1 mili saja water film terbentuk, maka ini akan menyebabkan perpindahan panas yang tidak optimal.
seperti itu. Nanti kita akan tunjukkan dari sisi grafik berapa sih energy loss yang disebabkan oleh adanya water film ini. Di sini kita akan jabarkan bagaimana korelasi antara water film thickness dengan heat transfer efisiensi. Bapak Ibu bisa lihat bahwasanya ketika tidak ada water film thickness, transfer efisiensi itu mencapai 100%. Namun ketika lapisan film ini terbentuk dalam range 0,0 sampai 0,5 mili saja, heat transfer efisiensi bisa turun dari 100% hingga 20%. Nah, bayangkan apabila water film ini tidak dihilangkan, maka seberapa banyak heat transfer yang loss di dalam sistem heat transfer Bapak. Seperti itu. Kita coba putarkan Pak, bagaimana sih konsep Qulita drop waste teknologi ini dibandingkan dengan film wise teknologi ya Pak ya. Izin Pak, saya putar videonya. Nah, Bapak bisa lihat di sini, ini adalah representasi dari suatu heat exchanger Pak. Jadi ketika ada proses kondensasi, kita bisa lihat bahwasanya dropwash ataupun tetesan kondensat itu terbentuk. Nah, sementara untuk konvensional teknologi, kita bisa lihat bahwasanya masih terbentuk lapisan film seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan heat transfer efisiensi menjadi turun sebesar 80 sampai 90%. Seperti itu. Oke, kita akan coba jelaskan sedikit mekanisme dan karakteristik dari water repellent ya. Mungkin kita sudah sama-sama tahu bahwasanya karakteristik air dan suatu media itu ada beberapa kondisi. Dalam hal ini repellent. Water repellent itu adalah sifat menolak air ya. Sifat menolak air artinya ketika kita aplikasikan teknologi ini, maka proses kondensasi tadi akan dirubah bentuknya dari film wash menuju ke drop wash condensation, sehingga seolah-olah dengan menggunakan teknologi ini maka akan dibentuk kondisi seperti air di atas daun talas. Gitu. Perlu dilapis ke FRP ya, sama kayak electric chiller itu kan nggak ada lapisan. Sorry Pak. Lanjut ya. Mungkin kita akan menjelaskan sedikit terkait dengan aplikasi secara umum ya, ataupun sistem injeksi. Nah, di sini kita akan tunjukkan Bapak punya sistem boiler ataupun sistem steam generate ya, yaitu boiler. Nah, kemudian boiler ini menghasilkan steam dipakai untuk memanaskan suatu produk ataupun suatu media melalui exchanger ya Pak. Nah, nanti kita akan melakukan injeksi di line yang dekat dengan unit heat exchanger yang akan kita lakukan optimasi seperti itu Pak. Mungkin kita akan coba jelaskan sedikit untuk case study ataupun melakukan laboratory evaluation. Apakah benar dengan menggunakan teknologi ini kita bisa meningkatkan heat transfer coefficient ya, atau yang biasa kita ketahui sebagai nilai U value ya. Nah, dari video ini kita akan coba play dan kita bisa sama-sama melihat hasilnya di grafik sebelah kanan. Bapak bisa lihat bahwasanya pada grafik ini yang di bawah sumbu X adalah periodnya, kemudian sumbu Y itu adalah U value. U value itu adalah indikator laju perpindahan panas ya. Pada video di samping kita bisa lihat bahwasanya saat awal-awal proses itu masih dalam fase film wise condensation. Nah, di sini kita lihat ketika kita melakukan injeksi chemical drop wash, maka perlahan nilai U value akan naik. Nah, di sini membuktikan bahwasanya aplikasi drop wash ini untuk meningkatkan laju transfer panas. Kita bisa sama-sama lihat bahwasanya permukaan ataupun permukaan heat exchanger
itu berubah dari awalnya film wise condensation berubah menjadi drop wise. Nah, disinilah peluang kita melihat bagaimana cara meningkatkan laju perpindahan panas. Adapun benefit yang akan kita peroleh ketika aplikasi Dropwise Technology ini adalah pertama kita tinjau dari sisi pemakaian steam untuk memproduksi sejumlah produk. Nah, itu nanti kita akan bisa meningkatkan productivity. Kemudian tentunya dari sisi penggunaan steam itu akan lebih rendah. Kemudian dari sisi maintenance itu akan jauh lebih turun. Efeknya nanti adalah pemakaian bahan bakar juga akan lebih irit. Kemudian Dropwise ini juga memiliki fungsi sebagai corrosion inhibition, tapi tidak signifikan. Artinya dalam hal ini kita ingin menunjukkan bahwasanya dengan menggunakan teknologi ini, maka total cost yang kita akan berikan kepada Bapak Ibu di industri Bapak Ibu sekalian itu akan jauh lebih dibandingkan tanpa menggunakan kualitas Dropwise Technology. Oke, kemudian kalau Dropwise Technology ini tidak akan berdampak terhadap kondensat yang balik ke sistem boiler Bapak. Dan tentunya setelah aplikasi ini nggak ada water repellence itu sama gitu kecuali ada penambahan yang itu sama kayak itu mah kayak apa lewat lah gitu itu kan kemudian ada apa tapi obat sebagai kesimpulan teknologi ini kita kembangkan untuk meningkatkan heat transfer coefficient itu maksimum dia 30%. Kemudian tentunya untuk operating plan cost akan lebih turun dibandingkan tanpa menggunakan teknologi ini. Untuk aplikasinya sendiri, mohon Pak Fauzan sebentar. Dikhususkan untuk kondisi steam indirect contact, artinya tidak kontak langsung dengan media ataupun produk yang akan dipanaskan seperti itu. Untuk aplikasinya sendiri di worldwide sudah diaplikasikan di lebih 50% dan kita sudah launching dan sudah sukses di beberapa industri yang kita aplikasikan, baik itu di Jepang sendiri, di global ataupun di Indonesia. Mungkin untuk teknologi Dropwise Pak Fauzan, saya interupsi sebentar Pak Fauzan. Mungkin ini peserta ada beberapa yang belum mute mikrofonnya, mungkin bisa dibantu atau Pak Fauzan bisa mute dulu semuanya supaya saya mute. Ya, silakan dilanjutkan Pak Fauzan. Baik, untuk teknologi Dropwise condensation saya rasa cukup untuk materinya. Barangkali apabila ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Mabrur, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Fauzan dengan presentasinya. Mengingat ada dua topik yang menarik yang hari ini yang disampaikan oleh Pak Fauzan. Itu yang pertama adalah Dropwise Technology, yang kedua adalah DW. Mungkin untuk biar diskusinya lebih sekalian kita coba tampilkan karena tema kali ini adalah semua mengenai steam. Maka salah satu lagi teknologi yang kami coba offer semuanya aplikasinya ini di steam dan boiler chemical. Maka saya rasa kita lanjutkan ke topik yang ketiga terlebih dahulu agar komparasinya itu nanti jelas bisa kita lihat. Ya, mungkin pada presentasi yang ketiga ini akan disampaikan oleh Pak Putu. Pak Putu akan mencoba menjelaskan salah satu, kalau tadi kita melihat ada aplikasi bagaimana pencegahan scale secara menggunakan polimer teknologi. Nah, pada kesempatan yang kedua ini kami mencoba menerapkan salah satu teknologi berupa setamin, berupa
teknologi terbaru kami untuk sistem proteksi dengan menggunakan filming amin. Nah, aplikasinya bisa dari low sampai dengan high pressure boiler. Saya rasa waktu dan tempat Pak Putu silakan untuk dipresentasikan terlebih dahulu, mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Demikian Pak Putu, monggo Pak. Iya, terima kasih Pak Mabrur. Untuk slide dan suara sudah terdengar ya? Sudah, oke. Ya, untuk kesempatan kali ini terima kasih. Saya akan mencoba mempresentasikan tentang Cetamin teknologi, salah satu teknologi terbaru dari Kurita untuk efisiensi di dalam operasional di boiler. Ya, kenapa treatment baru di dalam sistem boiler itu kita perlukan? Nah, karena belakangan ini kondisi dari operasi sebuah boiler itu sudah berubah drastis. Di awal seperti kebutuhan di operation atau heat load dari boiler itu sudah mulai naik untuk mengimbangi dari produksi. Kemudian operasional yang sering start stop, dibutuhkan boiler stop pada saat itu juga, kemudian berlanjut di shift berikutnya. Kemudian efisiensi dari operasi itu sangat diperlukan, dan untuk di medium dan high pressure sering terjadi atau FAC atau flow accelerated corrosion, korosi yang terjadi karena disebabkan oleh flow air tersebut. Ya, next. Oke. Ya, apakah itu Cetamin? Nah, Cetamin tersebut adalah all-in-one product. Jadi kalau di conventional treatment, biasanya dalam boiler kita menggunakan 3 macam chemical, yaitu mulai dari fosfat, kemudian hydrazine, dan condensate treatment atau alkalizing amine. Nah, sedangkan di Cetamin ini kita hanya memerlukan 1 buah chemical, yaitu Cetamin, yang bersifat film forming amine. Next. Ya, film forming amine sendiri adalah chemical dari base amine. Dia akan melapisi permukaan metal di dalam sebuah boiler untuk menjadikan perpindahan panas dan lebih baik dan melindungi si metal dari boiler sendiri dari korosi. Karena dia sifatnya yang melapisi, dia akan memotong segitiga korosi, yaitu pertemuan air antar dan besi. Oke, next. Ya, nah benefit yang ditawarkan oleh penggunaan atau pengaplikasian Cetamin, yang pertama adalah improvement dari heat transfernya, karena dia akan membuat lapisan besi atau magnetic layer-nya itu menjadi lebih stabil. Nah, kalau magnetic layer itu lebih stabil, perpindahan panas antara di dalam boiler akan menjadi lebih baik. Kemudian better steam quality. Ya, karena Cetamin sendiri adalah termasuk volatile treatment, jadi dia single chemical yang masuk volatile treatment. Jadi untuk penggunaan dari low pressure boiler sampai high pressure ataupun aplikasi pada turbin, dia sangat mumpuni. Kemudian easy handling karena dia all-in-one package boiler. Jadi 3 chemical tadi hanya digantikan dengan 1. Nah, kemudian better performance in pengendalian FAC atau flow accelerated corrosion. Oke, next. Ya, dari improvement heat transfer di sini kita bisa lihat salah satu dari lab test kita. Kita membandingkan dengan 2 buah coil yang direndam dalam air. 1 menggunakan fosfat treatment, 1 menggunakan Cetamin treatment. Kalau dari kasat mata kita bisa lihat di penggunaan Cetamin treatment, gelembung air atau gelembung udara yang terjadi pada saat pemanasan itu lebih banyak pada saat di Cetamin treatment. Nah, itu membuktikan
perbedaan dari setamin dan fosfat treatment, perpindahan panas lebih baik di setamin treatment. Oke, next. Nah, dalam grafik kita bisa lihat untuk yang di bawah adalah dengan fosfat treatment, perpindahan panas sekitar dalam fosfat treatment dan setamin treatment bisa kita lihat perbedaan perpindahan panasnya lebih bagus di setamin treatment. Oke, next. Ya, improvement yang kedua adalah iron oxide layer stabilization. Nah, seperti yang kita tahu, iron oxide layer adalah layer yang melindungi boiler di conventional treatment terhadap korosi. Nah, tetapi seperti yang kita ketahui juga, iron oxide layer ini adalah terbentuk dari metal di dalam boiler tersebut dengan kondisi dia kekurangan oksigen. Nah, ketika kondisi di dalam boiler itu masih dalam zona kekurangan oksigen, nah ketika ada pertemuan dari besi dan air, maka reaksi atau reaksi Sikor untuk membentuk iron oxide layer akan terjadi. Itu di conventional treatment. Nah, kalau di setamin treatment, iron oxide layer yang sudah terbentuk akan dijaga stabil dan lebih tipis. Bisa kita lihat di conventional treatment, ketebalan layer tersebut sekitar 15 mikromili. Ketika di setamin treatment lebih kecil untuk ketebalan dari iron oxide layer dan juga lebih stabil, jadi merata di 5 mikromili. Nah, hal ini tadi yang menyebabkan perpindahan panas di dalam boiler itu bisa lebih baik dan juga menjaga si boiler dari korosi. Next. Nah, suppression of iron oxide layer bisa kita lihat di dalam case study ini. Ini adalah di dalam paper industry. Nah, iron oxide layer pada boiler 90 bar waterproof bisa kita lihat waktu iron pickling dan acid pickling itu pembentukan depositnya sangat tinggi, hampir sekitar 500 ppm, kecuali pada online cleaning menggunakan setamin. Terlihat di sini untuk deposit iron oxide layer-nya sekitar stabil dan berkurang hampir setengah. Oke, next. Ya, nah keuntungannya menggunakan setamin. Setamin ini kan sifatnya tadi akan melapisi si permukaan metal. Nah, ketika operasional boilernya harus start-stop, nah, keuntungan menggunakan setamin ini kita tidak perlu melakukan preservasi. Karena sifatnya dia yang melapisi tadi, jika dibutuhkan untuk boiler stop, kurang lebih dari 1-2 minggu, ya kita bisa langsung stop pada saat itu juga. Tidak perlu melakukan preservasi atau perlakuan untuk boiler yang idle atau stop. Nah, ketika akan dilakukan operation lagi pada sebuah boiler, bisa langsung melakukan start lagi untuk di boilernya. Tidak ada masa-masa transisi seperti untuk conventional treatment. Oke, next. Nah, ini lab test menggunakan kupon. Jadi kita menggunakan 2 kupon direndam dalam DME dengan temperatur 30 derajat Celcius. Satu kupon tanpa treatment dan satu kupon lagi menggunakan setamin treatment. Bisa kita lihat dalam 1 bulan awal, 1 bulan pertama, kupon tanpa treatment sudah mengalami korosi yang di atas, sedangkan kupon menggunakan setamin treatment bisa bertahan hampir 12 bulan tanpa terlihat tanda-tanda korosi. Oke, next. Ya, kemudian flow accelerated corrosion. Nah, flow accelerated corrosion ini terjadi korosi karena flow air itu tersebut sendiri.
Nah, mungkin kalau di power plant lebih sering terjadi di economizer atau di elbow biasanya. Nah, permukaan metalnya akan terlihat seperti kulit jeruk tersebut. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena adanya flow aliran dari air akan mengikis lapisan magnetit tadi yang kita bahas di awal. Nah, ketika lapisan magnetit tersebut terkikis dengan kondisi di dalam boiler yang masih defisit oksigen, reaksi Sikor tersebut akan terus terjadi. Jadi ketika lapisan iron oxide itu hilang, nah si besi tersebut akan membentuk lapisan iron oxide yang baru, dan itu akan memakan besi yang awalnya bukan menjadi iron oxide layer. Jadi dia tergerus dan keluar lagi dan memakan besi di pipa tersebut. Oke, next. Ya, biasanya untuk countermeasure dari FAC bisa kita increase pH-nya menggunakan condensate treatment atau mengeliminasi reducing agent. Karena tadi di dalam reaksi Sikor dibutuhkan dibutuhkan kondisi kekurangan oksigen. Nah, dalam operational boiler yang membentuk kondisi kekurangan oksigen adalah oksigen scavenger-nya, especially hydrazine yang sering digunakan. Nah, setamin merupakan solusi yang lebih baik dalam mengatasi di FAC ini. Next. Ya, seperti yang kita lakukan di probe test, atau kita menggunakan sebuah probe untuk mengukur FAC yang terjadi. Nah, di awal probe ini kita tanpa menggunakan treatment, bisa kita lihat coupon thickness-nya itu menurun sangat cepat di pH 7 di awal. Nah, kemudian kita coba injeksi setamin dengan dosis tertentu dan mendapatkan residual sekitar 0,4, dan penipisan dari kupon tersebut melambat dan masih bisa bertahan, tidak secepat di tanpa treatment. Oke. Ya, berikut adalah reference dari setamin teknologi yang sudah sering kita gunakan. Nah, ini juga salah satu sertifikat dari Kalpa IC Power. Jadi sudah banyak diaplikasikan di banyak power plant. Dan pengaplikasian setamin ini bisa mereduce dari make-up-nya sendiri hampir 40%. Oke. Next, ya. Oke, dan setamin ini juga sangat aman untuk penggunaan di dalam turbin. Jadi tidak ada permasalahan. Oke, mungkin itu dari setamin treatment. Mungkin bisa kita continue ke tanya jawab. Ya, terima kasih Pak Putu, mungkin Pak Fauzan. Kita coba mungkin dari para peserta ingin ingin mengajukan pertanyaan. Jika secara keseluruhan aplikasi ketiga chemical ini, yang pertama kalau setamin untuk proteksi korosinya ini bisa lebih sebagai single chemical, Bapak Ibu sekalian. Contohnya jika Bapak Ibu setelah menggunakan setamin, artinya kita bisa mengeliminir penggunaan hydrazine seperti itu, karena yang setamin ini adalah sebagai multifunction chemical untuk proteksi secara keseluruhan. Nah, seperti kita ketahui mungkin seperti hydrazine sekarang sudah cenderung terproteksi limited karena sifat carcinogeniknya. Nah, kira-kira untuk yang secara umum aplikasi setamin itu sangat baik untuk proteksi secara keseluruhan. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan, silakan.
mungkin bisa chat message-nya bisa, atau sambil menunggu Bapak Ibu bertanya, saya coba menyampaikan beberapa pertanyaan umum mengenai ketiga produk kami ini. Baiklah, saya coba mungkin ini sambil menunggu Bapak Ibu boleh interupsi. Saya coba menanyakan secara general. Kira-kira Pak Putu ini, kira-kira aplikasi daripada apa sih bedanya dengan chemical biasa nih, penggunaan setamin ini ya, yang biasanya pakai 3 chemical, 1 chemical, atau seperti apa Pak Putu? Silakan Pak. Pak Putu, suara nggak kedengeran. Terima kasih Pak Mubir. Mungkin perbedaan dari setamin sendiri. Nah, setamin ini sudah akan mewakili di oxygen scavenger dan juga pH adjustment. Biasanya yang sering digunakan di boiler itu seperti fosfat sebagai pH adjuster dan juga untuk menjaga kelolosan hertas, kemudian ada amin untuk kondensat treatment dan juga hydrazine sebagai oksigen scavenger-nya. Nah, kalau setamin ini dari ketiga kompon tersebut itu cukup menggunakan satu karena sifatnya yang melapisi, dia akan memutus rantai korosi. Kalau kita menggunakan oksigen scavenger berarti yang kita hilangkan oksigennya. Kalau kita menggunakan setamin berarti kontak antara besi dan air yang akan kita hilangkan. Dan juga setamin juga chemical-nya adalah merupakan chemical volatil. Dia sudah mencakup untuk pH adjuster di dalam boiler dan juga di condensate treatment. Seperti itu. Ya, jadi sudah multifunction ya. Berarti secara keseluruhan kalau umumnya ya fosfat ataupun ya katakanlah amin digunakan sebagai untuk pengontrolan pH. Apakah setamin ini bisa jika terkontak dengan makanan ataupun sifat karsinogeniknya seperti apa Pak Putu? Ya. Iya Pak. Ya, untuk line up setamin kita mempunyai 2 line up. Yang satu adalah setamin. Nah, yang kedua adalah setamin FB. Kalau untuk perusahaan makanan kita menggunakan setamin FB yang sudah tersertifikasi NSF dan juga halal. Jadi aman digunakan untuk industri makanan. Ya, mungkin terakhir pada bagian setamin ini, jika sudah menggunakan fosfat treatment pada saat penggantian ke sistem setamin ataupun menggunakan hidrazin itu transisinya bisa langsung atau harus seperti apa Pak Putu? Oke, ya. Untuk transisi dari conventional chemical ke setamin treatment, yang perlu kita perhatikan adalah di dalam sistem boiler tersebut. Kalau di dalam sistem boiler tersebut tidak ada indikasi terjadinya scaling, berarti kita bisa langsung ganti chemicalnya. Nah, kalau terdapat ada scaling seperti silica scale atau hardness scale, lebih baik untuk kita hilangkan dulu scale-nya dengan mechanical cleaning atau conventional cleaning dulu, kemudian baru kita ganti untuk ke setamin treatment. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Ini juga bisa dipakai untuk turbin application ya, Pak Putu ya? Betul. Karena dia mulai dari low pressure boiler sampai high pressure boiler dia capable. Ya, baik. Itu kira-kira saya coba rangkum umum mengenai setamin. Jika Bapak-Bapak ada pertanyaan mengenai bagian setamin, kami persilahkan, Pak. Nah, baiklah, kalau sambil menunggu mungkin ini juga saya coba menuju ke Pak Fauzan untuk aplikasi di W ini. Ya, kira-kira karena aplikasi tadi seperti disampaikan tadi ya, aplikasi daripada Dream Polymer dan DW itu cenderung pada low pressure boiler. Itu kira-kira itu di pressure berapa ya, Pak? Untuk Dream Polymer sendiri biasa kita aplikasikan untuk range low pressure, di mana biasanya di bawah 30 bar, Pak, untuk operating pressure-nya sendiri, Pak. Ya, itu bedanya dengan chemical biasa
yang pakai fosfat itu seperti apa, Pak? Kontrolnya seperti apa itu? Oh, Kalau fosfat kan biasa low pressure harus dikontrol fosfat sekian ppm sampai sekian ppm. Kalau ini seperti apa, Pak? Iya Pak, jadi di dalam sistem boiler treatment kita mengetahui beberapa teknologi ya Pak ya. Kita jelaskan bahwasanya untuk konvensional biasanya menggunakan fosfat, di mana fosfat ini bertindak sebagai anti-scale Pak. Ketika terjadinya polosan harness, maka fosfat ini akan bereaksi membentuk hidroksi apatit Pak. Makanya nanti ketika kita melakukan overhaul boiler, kita bisa lihat ya terbentuknya lumpur pada boiler tersebut, dan biasanya itu akan dikeluarkan secara manual pada saat overhaul. Namun untuk aplikasi kita ini adalah kita menggunakan polymer base di mana kerak yang terbentuk itu akan dilarutkan dan dapat dibuang secara langsung melalui proses blowdown Pak, sehingga kerak itu tidak terbentuk dan tidak terakumulasi di dalam boiler system. Nah ini efeknya nanti adalah terhadap pemakaian bahan bakar yang jauh lebih hemat, seperti itu Pak. Oh, jadi secara tidak langsung Pak Fauzan ingin menyampaikan bahwa chemical ini mempunyai kemampuan untuk melarutkan, artinya seperti dalam video tadi disampaikan bahwa kerak yang terbentuk dapat remove seperti online cleaning. Demikian ya Pak ya? Ya, betul sekali Pak. Maka dari itu kita di awal menginformasikan bahwasanya Dream Polymer ini memiliki fungsi yang unik, yaitu di mana dia bisa bersifat mencegah dan juga meremove kerak yang sudah terbentuk di dalam sistem boiler. Kemudian kalau kita mengacu kepada parameter-parameter yang apa yang bisa menjadi acuan kita terhadap water savingnya seperti apa Pak Fauzan? Untuk aplikasi Dream Polymer, kita tahu ya di dalam sistem boiler itu ada standar yang harus kita penuhi, yaitu untuk conductivity, kemudian silika dan chloride. Nah, dibandingkan dengan konvensional, allowable value untuk Dream Polymer itu jauh lebih tinggi, sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai cycle yang lebih besar. Nah, efeknya adalah ketika nilai cycle menjadi lebih besar, maka blowdown yang diharuskan itu menjadi lebih kecil. Nah, disinilah fungsi water saving ketika kita menggunakan produk Dream Polymer. Artinya kita bisa meningkatkan cycle daripada boiler system ini, Pak Mabrur. Oh iya, jadi yang membedakan Dream Polymer dengan yang secara konvensional, berarti dari sisi ini cycle-nya bisa naik, kemudian juga kemampuan removing daripada scale yang ada di boilernya ya. Ya, oh ya, satu lagi Pak Fauzan, mengenai Dream Polymer ini, apakah ini juga kategori food grade Pak Fauzan? Kebetulan kita sudah melakukan pendaftaran untuk FDA, NSF dan halal, sehingga bisa digunakan untuk food and beverage industry Pak Mabrur. Berarti untuk aplikasinya kategorinya tadi berapa maksimum tadi Pak? Maaf. Untuk pressure-nya maksimum di 30 bar Pak. Berarti kategori middle to low pressure boiler ya? Iya, betul Pak. Ya. Kira-kira apakah kalau ada kemampuan daripada removing secara scale, apakah dia juga mungkin melarutkan metalnya sendiri, Pak Fauzan? Bagaimana, ada pertanyaan seperti itu umumnya? Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya dari sisi korosivitas kepada permukaan pipa, kita sudah lakukan lab test. Nah, kita sama-sama tahu bahwasanya indikator korosi itu ada beberapa satuan yang digunakan ya. Ada MTY itu untuk menunjukkan laju korosi, kemudian ada MDD untuk menunjukkan berapa sih berat deposit korosi yang terbentuk. Nah, kebetulan untuk Dream Polymer dan konvensional treatment itu sama-sama relatif aman terhadap permukaan pipa. Jadi kita tidak perlu khawatir terhadap korosivitas kepada pipa. Nah, di sini yang perlu kita tekankan bahwasanya penggunaan acid chemical pada saat overhaul itu yang berbahaya untuk permukaan pipa karena bisa menggerus permukaan pipa itu sendiri. Seperti itu Pak. Nah, itu yang kita coba hindarkan Pak Mabrur. Oh iya. Baik Pak Fauzan. Kira-kira kalau ada efek penghilangan kerak seperti itu, kira-kira kalaupun kita observasi pada saat sebelum kan mungkin tidak di cleaning,
Kira-kira efek chemical ini bisa kelihatan setelah aplikasi itu berapa lama, Pak? Jika kita bisa make sure untuk dosis pemakaian dan kelolosan harnas yang dijaga seminimal mungkin, maka dalam waktu 3 bulan kita sudah bisa melihat efeknya, Pak. Yaitu dari indikator temperatur gas panas yang dibuang melalui stack. Nah, itu bakalan ada penurunan temperatur gasnya, Pak. Kemudian periodically kualitas ataupun appearance daripada boiler blowdown itu akan jauh lebih jernih dibandingkan menggunakan konvensional, Pak. Oh, demikian, Pak. Ya. Baik, saya coba beralih kepada pertanyaan yang umum yang sering kami temuin pada saat aplikasi Dropwise yang kami sampaikan di DW dalam hal ini. Pak Fauzan, Dropwise sendiri juga sama ya, Pak, food grade ya, Pak? Untuk Dropwise saat ini kita dalam tahap pengajuan food grade ya, Pak Mabrur. Makanya kita untuk saat ini aplikasinya kita menghindari di aplikasi secara direct contact, Pak. Seperti itu. Kira-kira itu titik injeksinya sama seperti boiler biasa di feed water atau bagaimana, Pak Fauzan? Kalau untuk Dream Polymer kita akan melakukan injeksi di feed water boiler. Namun untuk Dropwise kita akan lakukan injeksi di unit heat exchanger yang akan kita optimize. Jadi kita akan melakukan injection tapping point di dekat unit tersebut, Pak. Kira-kira dosis aplikasinya, Pak Fauzan, bisa ada gambaran mungkin yang umumnya kita pakai itu dengan pressure-nya? Set di 10 sampai 20 ppm terhadap volume steam yang digunakan, Pak. Sama dengan aplikasi daripada Dream Polymer, jika kita udah menggunakan Dropwise ini, kira-kira ada efeknya itu bisa kita lihat dari mana, Pak Fauzan? Apa bedanya dengan yang biasa? Ya, jadi untuk Dropwise efek itu kita akan melihat dalam hal ini kita harus menekankan ya bahwasanya untuk pemakaian dosis harus cukup. Itu dibuktikan dengan pengecekan Dropwise Index, Pak Mabrur. Kita jaga di 0.2 sampai 0.4. Nah, selama nilai tersebut terpenuhi, maka dalam jangka waktu 2 minggu, efek tersebut akan kelihatan. Misalnya dari pemakaian steam yang bisa lebih turun, dan tentunya apabila targetnya terhadap achievement temperatur, nah itu akan lebih cepat dari sisi reaction time-nya, Pak. Kira-kira untuk aplikasi Dropwise ini bisa dilakukan untuk sistem yang seperti apa, Pak Fauzan? Jadi untuk Dropwise application itu kita bisa aplikasikan di hampir seluruh jenis industri ya, dengan catatan bahwasanya terjadi indirect contact, Pak, artinya tidak kontak langsung di unit heat exchanger yang memang kita bisa pastikan ada proses kondensasi di situ, Pak. Nah, apabila di dalam unit heat exchanger tersebut ada proses kondensasi, nanti kita aplikasikan Dropwise ini, Pak. Seperti itu, Pak Mabrur. Jadi itu bisa kita lihat kasat mata gitu, Pak Fauzan, atau berdasarkan parameter ukur saja, Pak? Perbedaannya dengan yang konvensional treatment, Pak? Ya, tadi kita sudah coba putarkan untuk bagaimana sih aplikasi Dropwise dibandingkan dengan konvensional pada representatif unit heat exchanger ya, Pak ya. Nah, nanti kita akan melakukan collecting data untuk menghitung nilai U value, Pak. Nah, di situ kita jadikan indikator apakah setelah memakai Dropwise ini adanya laju perpindahan panas yang lebih efisien atau tidak. Jadi kita bisa lakukan justifikasi dari nilai U value, Pak. Ya, ini saya coba di chat ada dari Pak Hari ini menanyakan apakah yang dimaksud dengan silika concentration level ini. Mungkin bisa dijawab Pak Fauzan. Salah satu pertanyaan sebelum karena udah hampir habis waktu kita. Oke, baik. Silika cycle. Terkait dengan pertanyaan silika di boiler water ya, Pak ya. Jadi kita ketahui bahwasanya di dalam boiler system itu ada parameter yang harus dijaga, yaitu silika, di mana kalau konvensional treatment itu dijaga di batasan 400 ppm, Pak. Seperti itu. Nah, apabila terjadi over
daripada nilai silika tersebut, maka dikhawatirkan tendensi pergerakan itu sudah melebihi kondisi yang ideal seperti itu, Pak. Makanya ada beberapa parameter kunci yang harus kita kontrol di boiler water system. Seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih Pak Fauzan, Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, pada event exhibition ini dari panitia penyelenggara itu kalau Bapak-bapak sebagian sudah terregister ataupun belum bisa kunjungin ke HITEX-nya. Bapak-bapak bisa melihat video-video upload dan brosur produk kami yang sudah kami aplikasikan secara online, dan jika ada Bapak ingin berkomunikasi, live chat ataupun pembicaraan direct dengan kami, itu bisa kita lakukan dengan merespon chat kami yang sudah kami kirimkan, atau jika Bapak-bapak bisa mengirimkan email kepada kami ya untuk penjelasan lebih lanjut ya. Kami sangat berterima kasih atas responnya dan atensinya pada presentasi kami kali ini. Lebih lanjut, kami sangat mengharapkan feedback tentunya dari Bapak sekalian. Jika ada hal yang ingin ditanyakan ataupun ingin kami presentasi lebih lanjut, kami sangat terbuka untuk kesempatan itu. Ya, Bapak bisa direct kontak melalui kami atau lewat HITEX Indonesia, karena eventnya informasi yang kami dapat itu sampai dengan tanggal 6, dan di situ ada fasilitas video chat, ada fasilitas direct communication, itu kita bisa lakukan secara online, Pak. Baik, Pak Fauzan, Pak Putu. Karena waktu kita sesuai dengan yang diberikan pihak penyelenggara ini 1 jam, maka mungkin ada closing dari Pak Fauzan dan Pak Putu, silakan Pak. Suaranya Pak Fauzan masih di mute, ya. Ya. Oke, baik, untuk closing statement mungkin di sini kita mau menjelaskan bahwasanya kepada Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini Qurita sangat concern terhadap kondisi boiler treatment dan juga heat transfer efisiensi ya Pak ya. Nah, oleh karena itulah kita mendevelop suatu teknologi yang nantinya bisa membantu Bapak Ibu sekalian bagaimana untuk mendapatkan energy conservation yang efeknya nanti adalah penurunan operational cost dan bagaimana maintain boiler efisiensi itu agar tetap terjaga dengan baik. Seperti itu, Pak. Ya, Pak Putu, silakan Pak Putu. Ya, terima kasih. Jadi teknologi Qurita sendiri akan berfokus pada efisiensi energi. Jadi mulai dari drum polymer dan setamin tadi, fokusnya adalah untuk efisiensi energi. Jadi ketika pengaplikasian ini berarti ada energi yang bisa dioptimalkan, seperti itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi terhadap kepada Pak Putu dan Pak Fauzan ada pemaparannya pada hari ini. Kami juga dari PT Qurita Indonesia terima kasih sekali lagi kehadiran Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri presentasi ini. Seperti disampaikan, Qurita dengan motonya bahwa kita sangat concern pada water saving dan energy saving. Dalam hal ini, oleh karenanya teknologi-teknologi, aplikasi, advanced chemical yang terbaru kita upayakan untuk agar kualitas daripada lingkungan kita lebih baik. Kemudian tentunya bagi kita secara operasional juga mendapatkan saving yang sesuai yang kita harapkan bersama. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi kami ucapkan, kami dari tim promosi PT Qurita Indonesia mengucapkan sampai ketemu pada event-event berikutnya. Kita coba akan buatkan pada sesi-sesi yang lain. Terima kasih. Mungkin pada event ini juga saya mungkin sampaikan secara gradual kita juga melakukan webinar tingkat level Indonesia maupun level ASEAN. Mungkin pada kesempatan yang lain kami coba Bapak-bapak, terima kasih yang sudah hadir, kami coba undang kembali jika ada hal yang menarik dapat kita diskusikan lebih lanjut.
Baik, terima kasih semua atas kehadirannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Terima kasih.